Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mbak Samara. Mbak Samara, tentu pemerintah Indonesia sebelum mengambil keputusan ini sudah memperhitungkan resikonya. Apa sih mitigasi yang sudah disiapkan Kemenpora, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, untuk olahraga kita di dalam negeri itu masih terus berlanjut? Oke, jadi tentu saja kita menyadari ya bahwa setiap keputusan itu memiliki konsekuensi. Tapi tadi kita kan juga memiliki prinsip yang harus dipegang. Nah memang ya harus diakui bahwa Pak Menpora, Pak Erick Thohir ini kan baru dilantik pada tanggal 17 September kemarin. Jadi beliau adalah Menpora baru. Dan ketika baru dilantik kan banyak fokus-fokus yang menjadi perhatian kita. Seperti persiapan SEA Games, kemudian ada transformasi di regulasi, peraturan, kementerian gitu ya. Dan juga kita kan lagi fokus mengenai pembangunan pusat latihan tim nasional yang rencana mau dibangun. Jadi fokus-fokus itu sempat membuat kita ya tidak mengetahui ada isu ini gitu kan, baru menjadi Menpora beliau. Nah begitu isu ini kemudian mengemuka, tersampaikan, beliau langsung memanggil Ketua KOI dan Persani gitu ya, Federasi Senam Indonesia, untuk kemudian berbicara dan menyampaikan isu security dan safety gitu, keamanan dan keselamatan gitu, dan tentu ya terkait ya prinsip yang kita miliki gitu kan. Nah ya tentu saja dengan komunikasi-komunikasi itu Pak Menpora menyampaikan agar KOI dan Persani mulai melakukan komunikasi dan diskusi dengan ya federasi internasionalnya gitu ya, Persani dengan federasi internasionalnya, senam internasional, dan kemudian KOI mungkin mulai ya berbicara juga dengan IOC gitu. Jadi hal itu sudah kita lakukan dengan cara komunikasi yang kita bisa lakukan ya, karena kan Kemenpora memiliki keterbatasan juga dalam hal ini gitu ya kan, karena ya Pak Nigara tahu betul lah, teman-teman tahu betul bahwa di dalam dunia olahraga internasional itu semuanya tuh ada strukturnya gitu ya, baik ada International Federation-nya, mereka berkomunikasi dengan federasi nasionalnya, baik pun juga begitu KOI sebagai NOC berkomunikasi dengan IOC sebagai badannya gitu. Jadi itu sudah dilakukan, potensi itu sudah ada, dan kemarin juga Pak Menpora sudah sampaikan ini akan menjadi kebijakan di konferensi pers bahwa kedepannya untuk memitigasi resiko-resiko yang terjadi semacam ini, ketika federasi Indonesia gitu ya, cabur-cabur ingin mengajukan bidding sebagai tuan rumah untuk kejuaraan internasional, kami meminta agar surat disampaikan atau informasi disampaikan kepada Kemenpora paling tidak 1 tahun sebelum bidding atau 2 tahun sebelum event gitu, antara dua hal tersebut, supaya apa, hal seperti ini bisa dimitigasi ke depannya gitu. Om Nigara, pengalaman dari Om Nigara sendiri melihat bagaimana Presiden NOC kita Raja Sabta Oktohari yang tengah berupaya untuk bernegosiasi dengan IOC, apakah ini juga artinya kan bahasa dari IOC masih berpolitis ya, bersayap, artinya tidak banget tapi juga membuka dialog ataupun juga masih memanggil dari Presiden Indonesia kita. Seperti apa melihatnya? Ya saya kira memang IOC juga nggak baku dalam arti Indonesia dihukum gitu, enggak. Ya, betul sekali. Jadi ruang diskusi itu masih terbuka sangat lebar gitu ya. Ini harus digunakan oleh NOC Indonesia agar bisa terus meyakinkan kepada IOC bahwa kita ini nggak diskriminatif gitu loh. Israel tuh nggak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, terus bagaimana kita dipaksakan untuk bisa menerima orang yang nggak ada hubungan diplomatik dengan kita gitu. Memang katanya saya juga nggak bisa pasti banget gitu. Di banyak sektor Israel juga bekerja sama dengan beberapa pihak, tetapi itu perlu didalami gitu. Itu perlu didalami. Dan yang paling penting saya nggak ragu, saya nggak khawatir kok. Saya nggak khawatir gitu. Kenapa kalau IOC emang mau menghukum, dia hukum aja udah, gitu. Kan kita pernah U17, U20 gagal kan Piala Dunia, nggak diapa-apain tuh, gitu loh. Kenapa? Karena Israelnya juga, FIFA-nya juga ngelarang, mungkin ya, FIFA-nya melarang juga, dan Israelnya juga nggak kayak sekarang pada atlet senamnya gitu loh. Nah, jadi kita nggak diapa-apain tuh. Tapi untung ruginya ketika Indonesia tidak bisa menggelar ataupun menjadi tuan rumah dalam event olahraga internasional seperti apa Om Nigara melihatnya? Yang basis IOC ya, kejuaraan resmi maksudnya. Kalau nggak resmi kan nggak ada masalah gitu. Nah, jadi saya kira ini juga introspeksi untuk semua cabur-cabur di Indonesia untuk bisa lebih perdalam lagi. Kerjasama dengan Kemenpora harus ditingkatkan gitu. Karena saya mantan staf khusus loh. Staf khusus saya mantannya gitu. Jadi saya dengan kondisi gitu, caburnya juga harus merapat dengan baik gitu. Ini kan yang ada jangan cabur ini, maaf nih ya, cabur-cabur cuma ngasih
proposal aja. Setelah itu Kemenpora mau masuk juga susah gitu. Jadi ini juga sebagai apa ya? Pengingat juga ya, pengingat kita untuk mempererat bersama-sama bahwa ini olahraga milik bersama loh, gitu loh. Jadi kalau nggak dikerjakan secara serius, secara bersama-sama, ya nggak bisa juga kita mau mencapai apa gitu. Kan itu begitu. Jadi Philip dan Mala nggak perlu terlalu khawatir lah ini kayak apa gitu. Karena menurut saya sekali lagi saya berpegang pada FIFA aja. FIFA itu nggak pernah berani menghukum Indonesia lebih lama lagi dari yang dihukum Afrika Selatan 31 tahun dihukum. Ya kan? Nggak tanggung-tanggung tuh gitu. Kita enggak tuh. Karena market kita cukup besar untuk sangat olahraga. besar, bukan sangat besar ya. Kita ini nomor 3 di dunia, semua penonton terbanyak. Brazil aja juara dunia 5 kali. Itu nomor 5. Kita nomor 3, padahal Piala Dunianya kita belum pernah masuk. Gitu. Tapi Om Nigara melihat seperti apa strategi yang harus... Sorry, itu yang senior. Iya, oke. Om Nigara melihatnya seperti apa strategi yang harus dilakukan oleh KOI ya dalam melakukan komunikasi dan juga negosiasi dengan IOC? Ya, kalau saya sih ya, Okto harus mampu meyakinkan kepada IOC bahwa kita nggak diskriminatif. Contoh misalnya nih, sekarang kan kejuaraan dunianya berlangsung dengan baik tuh. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa gitu. Dan banyak sekali event-event olahraga kejuaraan internasional di sini berlangsung dengan sangat baik gitu. Jadi orang kita ini dengan orang asing seneng gitu loh. Seneng menjamu, seneng segala macam. Jadi ini juga harus bisa dibicarakan oleh Okto kepada IOC bahwa kita sama sekali nggak diskriminatif. Ini cuma karena undang-undang kita bunyinya begitu dan Israel nggak punya hubungan diplomatik dengan kita. Jadi mau apa yang mau kita lakukan gitu. Baik, Mbak Samara mungkin sedikit saja bocoran. Artinya kan begini, Presiden Indonesia kita sudah mencoba untuk berkomunikasi sekarang. Tapi kan kalau kita melihat bagaimana kemudian dari posisi Pak Erick Thohir begitu ya, member of IOC, ada nggak sih kira-kira dari upaya dari Pak Erick sendiri untuk juga ikut membantu melobi dari rekomendasi dari IOC ini? Ya tentu kita harus memahami juga posisi Pak Erick Thohir hari ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ya, sebagai Menpora. Jadi posisi itu harus dihormati gitu dan harus dihargai. Dan karena hal tersebut juga ya saya tahu betul Pak Menpora itu adalah orang yang sangat menghargai struktur dan tahu betul bahwa badan yang harusnya berkomunikasi di sini adalah KOI gitu, NOC Indonesia gitu. Karena itu posisi kami hari ini, Pak Menpora hari ini, beliau terus berkomunikasi dengan Pak Ketum KOI. Artinya komunikasi dan upaya atau dukungan yang bisa diberikan untuk melakukan negosiasi ini beliau berikan. Tapi kembali lagi tadi saya tegaskan dan sampaikan bahwa garis terdepan dalam melakukan negosiasi ini adalah ya NOC Indonesia gitu. Karena NOC Indonesia lah badan di bawah IOC. Atau jangan-jangan hukuman yang bukan hukuman ya, artinya rekomendasi yang tidak terlalu berat dari Indonesia ini karena melihat sosok Pak Erick Thohir yang berada di member of IOC, Mbak Samara. Saya kira kita nggak bisa berasumsi seperti itu ya, karena kita harus lihat rekam jejak Indonesia juga gitu. Indonesia selama ini sudah membuktikan bahwa sebagai bangsa kita adalah bangsa yang beradab, kita adalah bangsa yang mampu menjamu sebagai tuan rumah gitu. Dan rekam jejak itu saya percaya menjadi catatan penting gitu. Artinya juga atlet-atlet luar negeri seperti yang dijelaskan Om Nigara merasa nyaman kalau bertanding di sini. Ya kan kita udah buktikan bahwa dengan misalnya Piala Dunia U17, kemudian juga ada Piala Dunia Basket pada tahun 2023 dan banyak kejuaraan internasional lainnya lah. Akuatik, bulu tangkis. Betul, banyak sekali, banyak sekali. Ya gimnastik yang sekarang pun berlangsung kan berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi artinya ya juga venue-nya bagus gitu, jamuannya bagus gitu. Jadi kalau dari segi itu Indonesia boleh bangga lah. Indonesia punya standar yang cukup baik dalam menjaga rekam jejak mereka menjadi tuan rumah yang sangat baik. Iya, kita punya reputasi yang cukup baik, jadi kita tidak perlu khawatir, kata Om Nigara, kata Mbak Samara, masih terbuka ruang negosiasi. Masih terbuka. Dan ini sifatnya tidak kaku seharusnya. Betul sekali. Baik, terima kasih Om Nigara, Mbak Samara, Mbak Samara untuk waktunya pada pagi hari ini, dan tentunya juga kita berharap ini untuk kemajuan olahraga Indonesia begitu ya. Kita harus tetap dukung apapun keputusannya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik. Salah satunya ini adalah pemerintah Kota Jakarta Utara akan mengubah kolong tol di Jalan Yosudarso menjadi ruang terbuka hijau. Sesaat lagi.